Oke, baik, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Nah, puji akan nama Tuhan buat kesempatan ini kita sekali lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tentu semua kita hari ini telah siap untuk diberkati Tuhan. Amin. Nah, baik saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan ajak kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Roma pasal 13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Semua sudah dapat? Demikian bunyi firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menarik ketika kita coba untuk baca ayat-ayat ini. Kita temukan kebenaran firman Tuhan yang ketika kita semua buat perenungan, maka intinya luar biasa. Karena tidak hanya menjelaskan tentang keadaan akhir zaman, tetapi juga menjelaskan terkait dengan sikap kita, bahkan solusi. Jadi bukan sebatas menggambarkan situasi zaman di mana akan berakhir, tetapi juga memberikan kepada kita sikap yang perlu kita jalani dalam hidup ini. Dan bahkan dalam ayat yang ke-14 itu memberikan kepada kita solusi. Nah, hari ini saya ingin bicara dengan satu topik berjaga-jaga. Tentu kata berjaga-jaga ini bukan soal sikap atau posisi kita. Sikap atau kemudian posisi di mana kita berdiri atau posisi di mana kita hidup. Tetapi kata berjaga-jaga lebih cenderung bagaimana kehidupan kita berada pada pusat kehendak Allah. Kata berjaga-jaga lebih cenderung bicara tentang soal posisi hati kita di hadapan Tuhan. Dan kata berjaga-jaga lebih banyak berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hidup ini. Kita perhatikan baik-baik. Begini, di dalam terjemahan sederhana Indonesia, saya kutip ayat yang ke-14. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Terjemahan sederhana Indonesia menarik, kalimatnya begini, tetapi marilah kita menjadi seperti Tuhan kita Kristus Yesus, supaya waktu orang melihat apa yang kita lakukan, mereka seperti melihat Kristus dalam diri kita, dan jangan pernah berpikir lagi untuk memuaskan keinginan-keinginan dirimu sendiri. Dari bagian-bagian ini saya ingin mengatakannya begini, bahwa kata berjaga-jaga sudah tadi saya sampaikan tidak berkaitan dengan posisi kita berdiri. Ataukah saya bisa menerjemahkannya, bukan bicara tentang soal status ekonomi. Kita tidak sedang bicara tentang soal kedudukan. Kita juga tidak sedang bicara tentang soal bagaimana engkau berpakaian. Tetapi kata berjaga-jaga, sekali lagi saya ingin ulangi, berkaitan dengan sikap hati kita di hadapan Tuhan. Dan menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua,
maka sikap hati kita di hadapan Tuhan itu penentu. Sekali lagi, sikap hati kita di hadapan Tuhan itu penentu. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus menjelaskan ini kepada jemaat yang ada di Roma, agar supaya jemaat yang ada di Roma mengetahui kembali atau mengingat kembali, dikatakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Tinggal saudara sekarang terjemahkan. Kalau hampir siang, dalam terjemahan yang lain, fajar mulai terbit. Dan biasanya kita selalu mengukur kadangkala kalau ayam berkokok tengah malam, biasanya orang mengatakan, oh air pasang. Atau sebaliknya. Tapi kalau kemudian sudah sekitar jam 3, jam 4, memasuki jam 5, ayam berkokok, dan akan orang mengatakan bahwa oh sudah mulai siang. Tinggal saudara terjemahkan kata-kata ini. Tetapi ingin saya mengingatkan kita bahwa hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Saya cenderung untuk mengatakannya begini. Perjalanan kita mengiring Tuhan sudah cukup jauh ini. Amin. Sudah cukup panjang. Dan tinggal beberapa saat lagi kita akan mengakhiri pertandingan iman. Dan ada istilah bilang tinggal selangkah lagi masuk finish. Dan agar supaya Bapak Ibu Saudara tahu, biasanya detik-detik memasuki garis finish, tekanannya sangat besar, tantangannya luar biasa. Dan bahkan detik-detik memasuki garis finish, banyak orang yang berguguran, banyak orang yang jatuh, banyak orang yang tidak lagi berjalan, banyak orang yang kemudian berhenti, banyak orang yang kemudian putus asa, banyak orang yang kemudian mengatakan sudah beta sampai di sini. Tapi ingat saudaraku, itu detik-detik penentuan hidup ini. Jadi jangan sampai kemudian kita sudah berjalan jauh nih, dan Alkitab katakan hari sudah jauh malam, hampir siang. Dan detik-detik fajar menyingsing, kita berhenti. Saya rindukan agar supaya kita tetap akan berjaga-jaga dan mengakhiri babak pertandingan iman dengan baik. Memasuki pertandingan iman dengan baik dan menyelesaikannya dengan baik. Maka poin pentingnya adalah saudara dan saya, kita semua harus tetap bisa berjaga-jaga. Karena kalau kita tidak berjaga-jaga, maka kemungkinan besar kita akan menjadi orang yang gagal dalam perjalanan iman. Kemungkinan besar kita akan menjadi orang yang tidak berhasil. Berjaga-jaga menjadi langkah bijak menanti kedatangan Kristus kali yang kedua. Dan pentingnya adalah kita selaku orang yang percaya harus tahu bahwa janji tentang kedatangan Tuhan itu akan pasti digenapi. Dan untuk berjaga-jaga, poin yang sekali lagi saya ingin sampaikan, berjaga-jaga karena tentang kedatangan Tuhan akan segera terjadi. Sekali lagi, pentingnya kita berjaga-jaga karena tentang kedatangan Tuhan akan segera terjadi. Dari ayat yang dikatakan bahwa hari sudah jauh malam, hampir siang. Artinya bahwa tentang kedatangan Tuhan hampir terjadi. Dan karena itu Matius pasal 24 ayat 36 dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Dalam Matius 24 ayat 40 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Fakta Alkitab mengatakan, Tuhan tidak lama lagi datang. Tapi Alkitab juga mengatakan, tidak ada seorang pun yang tahu.
Bayangkan kalau dia berjanji akan datang, tapi tidak memberitahukan kepada siapapun. Pertanyaan, apa sikap kita? Tentu sikap bijaksananya adalah berjaga-jaga. Tidak ada sikap yang lebih bijaksana selain sikap kita adalah berjaga-jaga. Karena kata berjaga-jaga menjadi kata yang penting bagi kita selaku orang yang percaya. Kata berjaga-jaga menjadi bagian yang sangat urgent dalam mengiring Tuhan. Kata berjaga-jaga hendaknya itu melekat di hati kita semua. Karenanya kata berjaga-jaga penting bagi saya dan saudara untuk kemudian benar-benar melekat dalam hati, dalam hidup kita semua. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, apa yang kita rencanakan. Ingat, berjaga-jaga menjadi satu sikap penting dalam hidup ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang hilang kendali. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, penting kita berjaga-jaga karena yang pertama tentang kedatangan Tuhan akan segera terjadi. Yang kedua, kata berjaga-jaga itu penting karena hidup manusia itu sangat singkat. Kita mungkin akan mengatakan peristiwa yang pertama, oh masih lama, keadaan dunia baik-baik. Oh, keadaan situasi sekarang ini terlihat aman-aman saja. Tapi jangan lupa bagian yang kedua. Berjaga-jaga penting karena hidup manusia itu sangat singkat. Tadi pagi ada seorang hamba Tuhan, Ibu Asta Parihala atau istri dari almarhum Parihala, meninggal dunia sekitar jam 4 lewat. Dan kemarin hari Jumat atau hari Kamis kalau tidak salah, hari Kamis ya, saya bersama dengan Pak Nathan sempat mengunjungi dan dalam keadaan tidak berdaya dan kami berdiskusi kita mau berdoa apa ini, dan kemudian kita mengatakan, bukankah anak-anak masih membutuhkan beliau sebagai orang tua? Selaku hamba Tuhan tentu jemaat masih membutuhkan dalam organisasi ini. Kami kemudian berdoa dan mengatakan, biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Karena dokter sudah menginformasikan bahwa terjadi pada pembuluh darah itu sudah bermasalah. Dan dilakukan operasi tidak mungkin di hari 2. Dan itu artinya secara manusia, dalam hitungan kita manusia tentu tidak mungkin bisa mengalami pemulihan. Namun setelah selesai itu semua dan berdoa, dan Tuhan memanggil hari di pagi hari. Saya ingin menyampaikan itu menggambarkan bahwa almarhum ini sejak awal tidak sakit, dalam keadaan normal. Jadi malam sekitar sebelum jam 11, biasanya jam 11 itu mereka berdoa di keluarga, dan sebelum jam 11 bangun dan tiba-tiba dia kena serangan. Dan akhirnya dia drop saudara dan dirawat ke rumah sakit. Sebelumnya masih baik-baik. Tentu hari ini saudara akan mengatakan, saudara hari ini semua masih baik-baik. Amin. Tapi kita tidak tahu di satu hari kemudian, di 1 minggu kemudian, di 1 tahun kemudian, kita tidak tahu. Berjaga-jaga menjadi hal yang bijak. Karena dalam Mazmur pasal 89 ayat 47, saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini, ingatlah betapa singkatnya hidup manusia telah kau tentukan. Jadi betapa singkatnya hidup manusia. Dan kalau betapa singkatnya hidup manusia, dan manusia tidak berdaya di hadapan Tuhan, saya dan saudara sehebat apapun, di tangan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Jangan-jangan pernah kita merasa kita hari ini masih kuat, hari ini kita masih muda, hari ini kita masih gagah,
saya ingin katakan itu sebuah pernyataan yang saya katakan pernyataan tidak bijaksana. Karena sehebat apapun saudara, sekuat apapun saudara hari ini, ingat di tangan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tidak. Kadang-kala kecenderungan manusia karena kesombongan manusia merasa hebat daripada yang lain. Tapi di tangan Tuhan kita bukan siapa-siapa. Karena itu betapa penting kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang pegang kehidupan saya dan saudara. Betapa singkatnya hidup manusia. Dan Alkitab sudah jelaskan itu. 70, 80 selanjutnya saudara tinggal saudara baca saja. Di 70, 80, kalau 80 lebih apalagi 90 sampai 100 saudara. Ada teman saya sering jalan dan dia mengatakan, kalau semakin lanjut usia itu, kita makan makanan menguranginya, tapi obat rutin saudara. Jadi makanan itu seperti yang berminyak, berlemak dikurangi, goreng-gorengan, bahkan tidak mau makan lagi. Tapi obat makan terus saudara. Karena pengaruh kadang kala lutut, pengaruh karena tekanan darah, macam-macam. Jadi makanan yang lain dikurangi, obat makan terus saudara. Di masa semakin lanjut usia. Jadi artinya segala keadaan kehidupan pribadi dalam hidup ini terbatas adanya. Sudah saya sampaikan bahwa dari mungkin maksimalnya kehidupan kita yang kuat ini sampai di 50 dan 50 selanjutnya itu semakin drop. Jangka 50, 40 mungkin sudah maksimal. Di atas 50 semakin turun saudara. Turun sampai menjadi seperti bayi yang tidak tahu, kalau bahasa kasarnya buang air tidak tahu taruh di mana lagi. Sudah sembarang saudara. Semakin turun saudara. Jadi kembali seperti anak-anak kecil saudara. Jadi gambaran ini menceritakan kekuatan kita itu terbatas. Jadi kalau hari ini kita kuat jangan sombong saudara. Itu karena Tuhan saudara. Amin. Jadi semua waktu dalam kehidupan yang Tuhan izinkan. Makanya beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa selama engkau masih kuat, jangan pernah menunda untuk melayani Tuhan. Selama engkau masih bisa maksimal, jangan pernah berhenti bekerja bagi Tuhan. Selama engkau masih bisa kuat, jangan pernah engkau menunda-nunda untuk datang kepada Tuhan. Jangan sampai kemudian tinggal oksigen yang mempertahankan hidupmu, bersaudara ingat Tuhan. Dan bahkan ada orang yang kemudian, ini sudah stroke ini jadi bicara mulai miring-miringnya. Ya beta, ampuni beta. Ampuni beta. Sebelum itu terjadi lebih baik sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kalau sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan baru stroke kena tidak masalah. Tidak apa-apa. Kalau saudara sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan dan saudara tidak kuat lagi berjalan, no problem. Kenapa? Karena memang saudara sudah menghabiskan waktu saudara selama engkau kuat dengan Tuhan. Dan saat engkau tidak kuat lagi dengan Tuhan, Tuhan mengatakan sudah waktunya engkau beristirahat. Engkau ada di tempat tidur, engkau ada di kursi. Waktunya engkau beristirahat. Karena sering kami mengunjungi orang tua dan mengatakan agar supaya mereka tetap semangat saja, ingat Tuhan saja. Tidak perlu pikir banyak-banyak yang lain-lain. Tidak perlu berpikir beta mau kumpul uang, oh sudah tidak masanya lagi. Sudah bukannya waktu lagi. Waktunya engkau bersyukur kepada Tuhan. Dan yang muda-muda, yang tua, mari waktunya. Kalau engkau masih punya waktu untuk cari Tuhan, cari Tuhan. Waktunya sudah engkau harus beristirahat di rumah, tidak kuat lagi jalan. Ya sudah engkau ada di situ. Jangan engkau pikiran, ya betul saya bisa masuk gereja kan sekuat jalan. Jangan engkau pikir. Karena kalau engkau pikir itu engkau akan pikiran. Dan kalau pikiran kolesterol naik saudara. Jadi selama engkau masih kuat, ya saudara jalan. Amin.
Kalau sudah waktunya tidak bisa jalan, ya tidak perlu paksa. Tidak perlu paksa. Karena kalau engkau paksa, engkau stres. Karena engkau mau berjalan sampai dengan anak-anak yang umur 7-18 tahun. Oh, ini bukan sainganmu. Saingan di tempat tidur atau di tempat duduk atau jalan slow. Jadi jalan slow, saudara. Tidak perlu engkau gengsi, ya beta ini sudah tua. Jangan gengsi. Karena pada waktunya yang kuat-kuat akan slow juga. Amin. Hidup manusia itu sangat singkat. Maka saya ulangi lagi, selama masih ada waktu dan kesempatan, jangan tunda-tunda melayani Tuhan. Jangan tunda-tunda setia kepada Tuhan. Jangan. Karena pada waktunya, seperti yang sudah tadi saya katakan, banyak orang, saya tadi memberikan contoh itu, karena ada pengalaman banyak terjadi. Pengalaman banyak terjadi. Nanti mereka sudah tidak kuat lagi. Bahwa saya beta ingin mau melayani Tuhan. Kalau beta dari situ toki kepala boleh. Kenapa waktu kuat tidak? Bermain-main. Asal-asal. Istilahnya lapar bicara lain. Terus kenyang bicara lain. Dan itu terjadi kadang-kala sakit. Dia minta Tuhan tolong sembuhkan. Setelah sembuh, ini suka nyang ini, sebicara lain. Dan itu yang terjadi. Dan banyak pengalaman terjadi di luar sana. Saya rindu akan supaya sadar, kita penting berjaga-jaga karena hidup kita ini terlalu singkat. Dan kalau betapa singkatnya kehidupan kita, maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, selalu ingat, hidup beta ini singkat. Jadi apapun yang saya kerjakan, ternyata saya tidak akan nikmati sepenuhnya. Hidup saya ini singkat, berarti apa yang saya kerjakan ini paling-paling saya, contoh saya kalau bicara tentang harta, saya akan mewariskan buat anak-anak. Saya hanya tinggal nama. Orang lain yang melanjutkannya. Jadi semua yang kita kerjakan di dunia ini serba terbatas. Selain atas hidup ini terbatas, semua yang kita miliki juga serba terbatas. Karenanya penting bagi saya dan saudara untuk ingat berjaga-jaga. Dengan selalu menginvestasikan seluruh hidup ini hanya bagi Tuhan. Apa yang kita punya kita investasikan bagi Tuhan. Karena itu yang bisa kita lakukan selama kita hidup. Dan setelah itu tidak akan lagi. Kita mungkin akan berpesan, nyong nona kalau papa mama suseng ada, maka nyong dan nona setia ya. Dan kita tidak tahu mereka setia atau tidak. Dan selanjutnya kita mungkin akan mengatakan, jaga harta baik-baik ya. Tapi setelah kita tidak ada lagi, bapak sudah meninggal untuk apa? Dan itu terbukti. Setelah orang tua meninggal, harta-harta dijual habis anak-anak. Dan itu yang terjadi. Sehingga selalu kita mengatakan, selaku anak Tuhan, berarti penting bagi saya dan saudara untuk hidup takut dan menghormati Tuhan. Menyadarkan diri ini, hidup saya ini singkat. Katakan kepada kiri kanan, hidupmu singkat, jangan sombong. Jangan sombong, hidupmu singkat. Karena itu yang perlu kita kerjakan dalam Roma pasal 4 ayat 5 dikatakan begini. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hidup kita singkat, maka hendaklah hidup ini dengan penuh bijaksana. Dan dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Selama masih ada waktu, selama ada hidup di mana kita hari ini nikmati. Pergunakanlah waktu ini dengan penuh hikmat. Dalam pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-14, tentu menjalani kehidupan yang penuh bijak, penuh hikmat. Itu butuh perjuangan, itu butuh pergumulan. Karenanya dalam pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan
dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Artinya bahwa ada masa di mana sikap kita ini sikap bodoh, saudara. Kadang-kala ada istilah masa bodoh. Orang masa bodoh ikut Tuhan. Ada orang masa bodoh melayani Tuhan. Ada orang masa bodoh dengan keluarga. Ada orang masa bodoh dengan pendidikannya. Ada orang masa bodoh dengan lingkungannya. Masa bodoh dengan semua hal. Yang ada tinggal bodohnya. Tapi saya ingin agar supaya kita selaku umat Tuhan jangan menjadi orang yang di istilahnya masa bodoh, saudara. Karena tidak menguntungkan. Firman Allah katakan hiduplah sebagai anak-anak terang yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai pada waktu kebodohan. Bukankah kita ini adalah orang-orang bijak? Orang-orang yang bijak, dia tahu bersikap. Sikapnya yang kita katakan berjaga-jaga. Orang yang bijak dia berjaga-jaga. Orang yang bodoh tidak. Karenanya ke-10 gadis yang sedang menanti sang mempelai. Dan dijelaskan ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Dan saya rindu kita kategori gadis-gadis yang bijaksana. Gadis-gadis yang bijaksana ini bicara tentang orang-orang yang selalu berjaga-jaga. Sehingga orang yang berjaga-jaga kategorinya adalah orang-orang yang bijaksana. Saya rindu kita menjadi orang yang bijaksana. Menanggapi semua hal, menyikapi semua keadaan dunia ini. Kita harus bisa tempatkan menjadi pribadi yang bijaksana. Dan orang yang bijaksana, Alkitab katakan ini hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sekali lagi, hidup yang bijaksana adalah hidup yang taat. Berikutnya dalam pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-10 dikatakan itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi tentu menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua, menyikapi keadaan hidup kita yang serba singkat dan terbatas. Kita dituntut untuk terus berjuang. Dan Paulus menasihati Timotius dalam suratnya, dalam pertama Timotius, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan bagi saya dan saudara, yang adalah orang-orang yang bijaksana, hendaklah kita jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah berhenti setia, jangan pernah berhenti melayani, jangan pernah berhenti sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena pengharapan kita adalah pengharapan bukan kepada Allah yang mati. Pengharapan kita bukan kepada Allah yang tidak ada kehidupan. Pengharapan kita bukan kepada patung-patung. Pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Dan kalau kita memiliki pengharapan kepada Allah yang hidup, sebagaimana Timotius dalam surat Paulus dikatakan bahwa menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, maka hendaklah jangan pernah kita berhenti. Mungkin perjuangan kita menjadi perjuangan yang berat, tetapi ingat sekali lagi, kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah yang hidup. Sehingga saya ingin mengatakan begini, agar supaya kita menjadi pribadi yang kokoh dan teguh berdiri,
menghadapi segala sesuatu yang menghadap kehidupan kita, maka saudaraku harus bisa tetap waspada dalam hidup ini, alias berjaga-jaga sambil terus berjuang. Amin. Terus berjuang. Karena itu dalam pertama Petrus pasal 2 ayat yang keempat saya baca begini. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Bukankah kita perlu Tuhan Yesus untuk pegang hidup ini? Kita perlu Yesus pegang tangan kita. Kita perlu Yesus dalam segala keadaan hidup ini. Dan kita perlu Yesus karena Yesus segalanya bagi saya dan saudara. Hari ini mungkin saudara akan mengatakan, saya terbatas. Benar, kita terbatas. Saudara mungkin mengatakan, saudara sudah lanjut usia, sudah tidak bisa melakukan banyak hal. Karena memang kehidupan kita dan usia kita dibatasi. Kita juga akan mungkin dapat mengatakan kita penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, dan itu kemanusiaan dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi jangan sampai kemudian kita menjadikan itu sebagai dalil untuk mengatakan, ya saya tidak perlu lagi setia kepada Tuhan. Saya ingin mengatakan justru keadaan itu ketika kita sadari, maka kemudian kita datang kepada Tuhan. Jangan sampai kemudian kita sudah sadari akan keadaan itu dan kita tidak datang. Saya rindu agar supaya setelah kita sadari keadaan itu, kita datang kepada Tuhan. Karena dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya sengaja menyampaikan bagian yang terakhir ini. Mari semua pelayan boleh maju di altar. Karena hanya ada dua keinginan. Keinginan roh dan keinginan daging. Dua keinginan ini berperang tidak habis-habis. Keinginan roh dan keinginan daging. Kita berhenti melanjutkan perjuangan karena lebih cenderung kita mengikuti keinginan daging. Tetapi orang yang terus akan berjalan dan berjuang dengan mempertahankan keinginan roh, karena ada satu kata yang namanya penyangkalan diri. Penyangkalan diri yang membuat dia akan terus berjuang dengan mempertahankan untuk mengikuti keinginan roh. Dan orang yang berhenti dengan keinginan roh karena memilih mengikuti keinginan daging. Keinginan daging selalu membawa kepada malapetaka satu kepada malapetaka lain. Keinginan roh membawa kehidupan dan hidup yang berkelimpahan. Tergantung semua kita memilih mana. Tapi selaku anak-anak Tuhan tentu kita tahu bahwa pilihan terbaik adalah keinginan roh. Hidup di dalam roh. Tapi jangan pungkiri keinginan roh, dan itu keinginan saya dan saudara juga untuk hidup dalam roh. Tapi jangan lupa, kadangkala kecenderungan hidup mengikuti keinginan daging. Tapi resikonya besar mengikuti keinginan daging, malah petaka menanti kita. Keinginan roh, hidup dan berkehidupan di dalam kehidupan kekal. Tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ingin agar supaya kita hidup mengikuti keinginan roh. Dan itu tidak hanya sebatas kata-kata, butuh perjuangan iman. Dan untuk sebuah perjuangan iman, hendaklah kita sama-sama untuk menggarisbawahi catatannya. Orang yang berjaga-jaga selalu akan mengabaikan keinginan daging dan mengikuti keinginan roh. Tapi orang yang tidak berjaga-jaga selalu mengabaikan keinginan roh dan mengikuti keinginan daging. Tapi tentu hari ini saya mengajak kita semua, ayo mari kita lepaskan keinginan daging dan mengikuti keinginan roh. Karena mengikuti keinginan roh kita akan hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Dan orang yang hidup dalam kehidupan yang berkelimpahan dalam Tuhan, dia akan mengalami sejahtera di dalam Tuhan. Karena itu saya mengakhiri bagian ini dengan membaca satu kalimat dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua, dikatakan begini. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu
dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kiranya saudara dan saya, ketika kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Allah, ingat Kristus Yesus adalah batu yang dibuang. Kata Alkitab mengatakan begini, tetapi kemudian batu yang dibuang itu dijadikan batu penjuru, dan batu penjuru itu dikatakan sebagai batu keselamatan. Dan saya dan saudara menyembah kepada Allah yang hidup, dan kepada Dia kita sembah, kepada Dia kita puji, kepada Dia kita bawa korban syukur, kepada Dia kita bawa korban hidup ini. Dan dijelaskan bahwa tanda kita mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dia akan setia menanti. Dalam pengalaman, orang yang setia, dia akan menanti, terlambat ataukah tidak. Informasinya mengatakan dia tidak datang atau tidak. Orang yang mengasihi, dia akan tetap percaya janji kepada Dia yang Dia kasih. Dia tidak akan tergoda dengan apapun kata orang. Dia tidak akan tergoda dengan situasi di kiri dan kanan. Entah mau hujan, entah mau panas, entah mau badai, entah mau gempa, dia tidak akan pusing. Karena dia percaya kepada janji, kepada Sang Kekasihnya. Kita mengasihi Tuhan, firman-Nya, surat-suratnya menjelaskan. Dia mengasihi saya dan saudara. Dan orang yang mengasihi Dia, dia akan menanti, berjaga-jaga dengan setia. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua.